Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa ngaji bareng membahas masalah akikoh. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, syarat dan ketentuan akikoh menurut syariat Islam, akikoh adalah ibadah sunnah yang dilakukan untuk menebus putra atau putri atau anak kita yang telah lahir ke dunia. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, agar ibadah akikoh kita menjadi lebih sempurna. Pada kesempatan ini, mari kita bahas mengenai penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam akikoh. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, yang pertama, syarat dan ketentuan waktu akikoh. Menurut hadis yang diriwayatkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, anak-anak itu tergadai atau tertahan dengan akikohnya, disembelih hewan untuknya pada hari kelahiran yang ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu yang tepat dan sesuai dengan syariat untuk melakukan atau melaksanakan ibadah akikoh adalah pada hari ketujuh kelahiran anak atau bayi. Namun jika belum bisa melaksanakan pada hari ketujuh, bisa dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari yang ke-21 kelahiran anak, atau 7 bulannya, atau 1 tahunnya, atau semampunya orang tua. Anak-anak semuanya yang berbahagia. Yang kedua, syarat akikoh anak laki-laki. Menurut hadis, bayi laki-laki diakikoi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ibadah akikoh merupakan bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bayi yang dilahirkan dengan syarat-syarat tertentu menurut syariat ajaran Islam. Untuk bayi laki-laki, ibadah akikoh dilaksanakan dengan menyembelih 2 ekor kambing
atau hewan akikoh. Anak-anakku yang berbahagia. Yang ketiga, syarat akikoh anak perempuan. Menurut hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayi laki-laki diakikoi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Untuk anak perempuan, akikoh hanya perlu penyembelihan 1 hewan akikoh atau 1 kambing. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah dan jenis kelamin hewan akikoh. Untuk jumlah sesuai dengan hadis, untuk bayi laki-laki kambing akikoh berjumlah 2 ekor, sedangkan untuk bayi perempuan ibadah akikoh hanya perlu penyembelihan 1 hewan akikoh. Meskipun anak laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada perbedaan mengenai jumlah hewan yang digunakan untuk akikoh. Hal ini senada dengan hukum waris, di mana anak laki-laki berhak mewarisi harta orang tuanya 2 bagian, sedangkan anak perempuan 1 bagian. Mengenai jenis kelamin hewan, jantan atau betina, menurut para ulama tidak disyariatkan apabila kambing akikoh harus jantan atau betina. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, hukum akikoh dengan selain kambing, ada perbedaan pendapat mengenai berakikoh dengan selain kambing. Jumhur ulama memperbolehkannya, sebagian ulama tidak membolehkannya. Bahkan mereka menyatakan tidak sah akikoh selain dari jenis kambing atau domba. Berkata Al-Iraqi rahimahumullah, dan kambing dalam bahasa Arab mencakup jantan dan betina, baik jenis dari jenis hewan kambing yang berambut atau jenis kambing domba yang berbulu tebal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih ketika akikoh kedua cucunya, memilih yang paling sempurna, yaitu domba jantan. Dan ini bukan mengkhususkan, maka boleh dalam akikoh menyembelih kambing betina meskipun dan jenis sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya yang berbahagia. Artinya dalam penjelasan tersebut, akikoh itu bisa kambing jantan atau betina. Akan tetapi Rasulullah SAW saat mengakikoi cucunya, beliau memilih hewan yang paling sempurna, yaitu jantan. Artinya tidak diharuskan jantan atau betina.
artinya bebas, bisa jantan atau betina. Ini menurut hadis tersebut. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, tata cara pemotongan kambing akikah. Yang pertama, diniatkan menyembelih hewan akikah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperlakukan hewan akikah dengan sebaik-baiknya. Memastikan pisau yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Jauhkan pandangan kambing ketika sedang menancapkan pisau. Artinya saat menyembelih diusahakan kambing itu tidak melihat pisaunya. Istilah Jawanya bisa ditutupi matanya. Selanjutnya menggiring kambing ke tempat penyembelihan dengan cara yang baik. Hewan sembelihan diserahkan atau direbahkan. Pastikan dengan baik bagian tubuh yang akan disembelih. Hewan akikah dihadapkan ke arah kiblat ketika akan disembelih. Meletakkan telapak kaki di leher sembelihan. Mengucap basmalah saat menyembelih. Tidak diperkenankan menggunakan tulang atau kuku sebagai alat penyembelih. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, demikian penjelasan sedikit mengenai akikah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada anak-anak dan umumnya lagi kepada seluruh pendengar semuanya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.